Halo, kita sekarang akan membahas gerak parabola yang dibawakan oleh APP Cerdas Sehat Bandung. Gerak parabola secara esensial adalah memadu gerak. Itu sih teori. Tetapi kita lihat ya, Anda telah belajar GLB di mana percepatan sama dengan 0. Anda juga telah belajar GLBB di mana percepatan tidak sama dengan 0. Oke. Nah, dalam gerak parabola itu sebenarnya sangat gampang. Kita memadu gerak GLB dan GLBB. Tetapi di manakah cara kita memadunya? Kita lihat dalam arah X untuk suatu partikel. Dalam arah X, partikel tersebut kalau kita gunakan GLB dan arah Y kita gunakan GLBB, maka kombinasi kedua gerak GLB dan GLBB akan menghasilkan gerak parabola. Kenapa? Kita bayangkan dalam arah Y, kalau benda tersebut mengalami gaya gravitasi ke bawah, maka kalau kita melihat gerakan si B dalam arah Y, gerakan benda dalam arah Y, kalau kita tutup arah X, kita akan melihat benda tersebut bergerak ke atas dan turun ke bawah, ya kan? Ke atas turun ke bawah. Nah, itulah yang terjadi ketika benda tersebut bergerak dalam gerak parabola. Dalam arah Y, benda tersebut sebenarnya naik ke atas, tapi setelah mencapai suatu puncak, dia akan mulai turun. Nah, tetapi dalam parabola, jangan lupa kita mempunyai gerak dalam arah X. Maka kalau tanpa gerakan dalam arah X, benda tersebut akan bergerak naik dan turun. Tetapi ketika dia naik, benda tersebut juga bergerak dalam arah X. Dan ketika dia turun, dia juga bergerak dalam arah X. Nah, apa yang terjadi dalam arah X? Dia tidak dipercepat, juga tidak diperlambat. Nah, sehingga dalam menganalisa gerak parabola yang harus kita lakukan adalah memisahkan gerakan komponen dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, sangat gampang. Misalkan kita ada suatu partikel bergerak dengan kecepatan awal V0 dengan sudut theta. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita akan memisahkan gerakan tersebut dalam sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu kita menganalisa terpisah. Jadi apa yang terjadi, kita pisahkan gerakan si V0, gerakan partikel tersebut dalam X dan Y, dan dalam menganalisa kita tinggal menganalisa gerakan tersebut dalam sudut-sudut, dalam aksis-aksis tersendiri. Mari kita lihat. Maka untuk benda bergerak dengan kecepatan V0 dengan sudut theta terhadap X, yang kita dapat V0X adalah sama dengan V0 cosinus theta. V0Y kita dapatkan V0 sin theta. Oke. Nah, X dalam hal ini sama dengan V0X T tambah setengah AX T kuadrat. Tetapi AX nya yang kita ketahui sama dengan 0, karena dalam arah X kita akan bergerak dalam percepatan sama dengan 0, bukan percepatan konstan, percepatan sama dengan 0. Jadi kita dapatkan dari sini, kita dapatkan X sama dengan V0X dikalikan T. Bagaimana dengan Y? Y sama dengan V0Y T ditambah setengah AY T kuadrat. Tapi apa yang terjadi? AY dalam kasus ini adalah negatif G, gravitasi, karena percepatan yang dialami adalah gravitasi dan arahnya negatif, karena kita menganggap sekarang arah ke atas positif, tetapi gravitasi ke bawah. Maka persamaan yang kita dapatkan untuk Y sama dengan V0Y T minus setengah GT kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita lihat jarak, kecepatan dan percepatan berbeda untuk X dan Y. Tetapi apa yang sama? Kalau kalian lihat, ternyata TX
dan TY itu sebenarnya sama dengan T dalam kasus ini. Karena apa? Karena walaupun kita pisahkan kedua analisa tersebut, tetapi benda tersebut bergerak dalam waktu yang sama. Karena apa yang terjadi kalau misalnya dia bergerak dalam X duluan dan Y setelah beberapa detik si X, ini akan bergerak duluan dan ini akan diam. Jadi yang kalian dapatkan bukan gerak parabola, gerak yang sedikit aneh. Kalian bergerak dulu arah X dan ini baru naik, jadi dia akan baru naik nantinya. Jadi dalam gerak parabola kita harus tahu T yang sama untuk satu partikel, untuk menganalisa satu partikel. Kalau kita ada dua partikel, maka T-nya berbeda untuk partikel yang berbeda. Oke. Nah, kita coba ambil contoh sekarang. Misalkan ada suatu benda mempunyai kecepatan awal 50 meter per detik, ya, dan sudut awal 37 derajat Celcius. 37 derajat terhadap sumbu X, ya. Oke. Jadi yang kita bisa lihat sekarang, kita analisa dalam dua aksis X dan Y. Nah, kita lihat V0X sama dengan 50 dikali kosinus 37 sama dengan, karena kita tahu segitiga istimewa 37, kita punya 4, 3, dan 5, ya. Kita punya 3, 4, dan 5, sehingga 50 kosinus 37 adalah 4/5 sama dengan 40 meter per detik. Sama dengan V0Y, kita dapatkan 50 sinus 37, ya. Dan yang kita dapatkan adalah 50 dikali 3/5 sama dengan 30 meter per detik. Oke, sekarang mari kita analisa. Kalau yang ditanyakan jarak koordinat si partikel ini setelah T sama dengan 10 detik, bagaimana menganalisanya? Gampang. X, kita lihat sekarang, apakah AX, apakah kita ada mempunyai percepatan arah X? Tidak ada, 0. Apakah kita mempunyai percepatan arah Y? Ada, minus 10 meter per detik kuadrat. Gravitasi. Oke, jadi X sama dengan V0X dikali T ditambah 0, karena A kali T sama dengan setengah AT kuadrat sama dengan 0, ya. Jadi V0X 40 dikalikan 10 sama dengan 400 meter. Jadi dalam arah X setelah 10 detik dia akan bergerak sejauh 400 meter. Di sini 400 meter, ya. Nah, bagaimana arah Y? Kita lihat arah Y sama dengan V0Y kali T ditambah setengah AYT kuadrat, karena dia mempunyai AY tidak sama dengan 0. Jadi kita lihat 30 dikali 10 ditambah setengah minus 10, karena gravitasi itu minus, dikali 10 kuadrat. Yang kita dapatkan adalah 300 dikurangi 500, ya. Jadi yang kita dapatkan adalah minus 200 meter. Jadi apa yang terjadi setelah 10 detik, benda itu naik dan turun ke bawah. Jadi koordinat benda tersebut di bawah sekarang. Jadi kalau saya gambarkan, dia naik ke bawah, ke atas dan turun ke bawah. Jadi benda tersebut sekarang ada di sini. Jadi koordinat setelah 10 detik adalah 400, minus 200. Oke, terima kasih.